Udah Udah, kelihatan? Mas Taska. Oke. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Poten Waalaikumsalam. untuk pengenalan awalnya. Eh, Perkenalkan juga sekali lagi ya, saya Taska Lapkar. Saya bekerja di Kazi itu sebagai front-end developer sudah masuk 3 tahun. Untuk sesi kali ini kita ke pengenalan Laravel dan instalasi Testek ya. Untuk sebelumnya ada yang udah pernah dengar Laravel nggak, atau misalnya apa teknologi-teknologi lain selain Laravel gitu? Ada yang udah pernah coba, udah pernah dengar atau udah pernah nonton gitu tentang dunia coding lah, tentang framework-framework juga itu ada yang udah pernah? Pernah coba sih, Mas Naska. Eh, Level 6 tapi. oke. Laravel 6 ya, itu gimana Mas, kan Ya. udah pernah nyoba Laravel tuh, kesan kesannya gimana? Terus pernah buat apa itu tuh? Pernah dulu apa? Ya nggak selesai sih, cuma sampai waktu itu terakhir itu belum deployment gitu. Tapi baru Ah, coba-coba. Iya, coba bikin kayak website travel gitu, ada booking segala macam. oke Pakai oke. level 6 sih tapi jadul. Ya, tapi itu tetap Laravel kan. Nah, oke, langsung mulai aja kali ya, langsung ke materi. Ya, sebelumnya Laravel itu kan termasuk bagian dalam bahasa PHP ya. Nah, Laravel itu framework PHP itu apa sih? Yaitu kerangka kerja yang membantu pengembang dalam memproses dalam membuat aplikasi aplikasi web dengan bahasa pemrograman PHP, Hypertext Processor PHP dengan lebih cepat, efisien, dan terstruktur dengan rapi. Jadi framework PHP itu ada banyak tuh, ada banyak. Nah, salah satunya yang kita pelajari itu yaitu framework Laravel. Nah, framework PHP itu ada apa aja sih? Kalau ada yang udah tahu belum selain Laravel deh? Kan Laravel itu termasuk framework PHP. Selain framework PHP ada yang tahu, ada yang udah pernah dengar selain Laravel? JI Ya benar, Method CI itu. Ya, benar-benar. Siapa tadi, Mas dan Danu Danu ya? ya. Ya, Ya, CI benar-benar ada yang tahu. Ada yang tahu lagi selain CI, udah Laravel udah. Ada lagi yang tahu? Kalau I Ya sama benar, kan? I. Nah, ada lagi selain I udah, Laravel udah, CI udah. Nah, ada lagi yang mau coba tebak? Tailwind bukan? Oh, kalau Tailwind bukan itu, Bukan ya? buat CSS. Code Igniter Kak. Udah tadi Code Igniter udah tadi. Kan ada eh ya, Laravel, CI atau Code Igniter sama I. Terus ada selain tiga itu ada nggak? Ada yang Cek PHP Kak. Oh iya benar, Cake HP tuh. Itu- Oke, kita lanjut aja lah ya, lanjut aja. Nah, ini framework HP itu ada 6, ada Laravel, ada Code Igniter, ada Symfony, ada Zen Framework atau Laminas, ada sama ada Cake PHP tadi yang tadi sebutin tuh sama satu apa tadi ya yang sebutin Cake PHP, Mas Raihan ya. Iya saya Kak. Ya benar jawabannya. Nah, apa sih perbedaan dari framework PHP ini? Nah, soalnya kan apa sih dari sekian banyak banyak apa sih banyak framework di PHP, ada apa aja sih yang membuat apa sih dipilih itu Laravel. Kita kenalan dulu nih sama macam-macam frameworknya. Yang pertama mungkin Laravel ya. Nah, Laravel tuh framework PHP yang paling populer nih saat ini, dikenal karena sintaksnya yang elegan dan dokumentasinya yang lengkap. Jadi kenapa apa sih orang-orang bisa milih Laravel aja? Karena dokumentasinya tuh lengkap. Kalau bisa dilihat nanti bisa dilihat di laravel.org tuh. ORG atau ORG kalau nggak salah. Di website resminya Laravel. Terus sintaksnya juga simple lah, bisa dibilang simple dan elegan lah. Nah, fitur utamanya itu ada eloquent, routing,
middleware, build templating, artisan CLI, dan migration. Nah, nanti untuk penjelasan fitur utamanya nanti setelah ini ya. Setelah ini nanti kita bedah nih apa sih dari fitur utamanya tuh Eloquent ORM itu apa, routing itu apa, middleware itu apa, build templating itu apa, artisan CLI dan migration itu apa. Nanti kita bedah satu-satu ya. Nah, di Laravel juga banyak fitur bawaan dan komunitas Laravel tuh besar. Kalau misalnya nanti coba cari di Google ya, coba kita cari di Google nanti. eh itu tuh biasanya banyak kayak misalnya kalau ada error atau misalnya kalau ada eh, er- hal-hal yang kita nggak tahu atau pas kita lagi mengerjakan project di Laravel, itu kita bisa langsung cari di Google errornya apa. Nah, nanti tuh biasanya banyak yang pernah ngalamin error yang sama. Nah, itu tuh banyak yang dukung, banyak jawabannya juga. Nanti solvingnya kayak gimana? Nih, itu bisa bisa kita cari di Google dengan lebih cepat karena komunitasnya itu besar ya. Di Indonesia tuh ada komunitasnya. Oke, selanjutnya ke Code Igniter. Nah, ini nih yang biasanya kita pelajari waktu pas kuliah nih. Waktu pas kuliah ada yang pakai CI nggak ya? Atau misalnya ada yang pernah cobain CI. Nah, itu tuh biasanya nih pas kuliah tuh diajarin ada yang pakai CI atau mungkin ada yang langsung ke Laravel ya. Kalau di kampus saya sendiri itu pakai pakai CI. Nah, Cognitor itu apa sih? Nah, Code Igniter itu adalah framework PHP yang ringan dan cepat, yang cocok untuk pengembang yang membutuhkan framework dengan footprint kecil. Maksudnya maksudnya tuh jadi kayak fitur utamanya itu mencakup user friendly, URI routing, terus built-in security tools dan comprehensive library. Framework ini mudah dipelajari, performa cepat dan memiliki dokumentasi yang baik. Jadi kayak untuk pemula tuh untuk pemula frameworknya tuh mudah dipelajari tuh yang CI ini. Terus performanya juga lumayan cepat, cuman karena memang apa lebih banyak sekarang tuh lebih banyak pindah ke Laravel, jadi banyak yang pakai Laravel. Terus dokumentasinya juga baik. Lalu lanjut kita ke Symfony nih. Terus Symfony itu apa? Symfony itu framework PHP yang fleksibel dan modular, yang digunakan oleh banyak aplikasi besar dan perusahaan. Saya lupa waktu itu ada perusahaan yang masih pakai Symfony waktu itu. Fitur utamanya tuh termasuk reusable komponen. Jadi kalau yang reusable komponen tuh seperti misalnya kita eh, butuh bikin modal nih misalnya atau butuh butuh header. Nah, header tuh bakal dipakai di apa? Di di berbagai macam halaman. Otomatis reusable komponen ini jatuhnya sama kayak kayak apa? Kayak Next.js, Vue.js atau React.js kayak gitu. Itu tuh karena bisa reusable komponen. Nah, terus tip templating sama built-in buat ngedebug jadi bisa si toolsnya ini ada tools buat ngedebug si Symfony ini. Kalau misalnya ada error atau apa itu ada toolsnya sendiri itu. Nah, Symfony juga ini sangat fleksibel ya buat mendukung pokoknya mendukung lah sama standar industri yang apa yang ada yang masih make juga punya komunitas yang masih aktif. Lupa namanya Symfony Indonesia gitu kalau nggak salah nama nama grupnya masih ada itu di komunitasnya ya. Terus selanjutnya Zen Framework atau Raminas. Nah, apa sih ini framework apa sih ini? Zen Framework tuh Zen Framework atau Laminas tuh yaitu framework PHP yang berfokus pada kinerja dan keamanan. Jadi misalnya butuh buat yang security-nya lebih apa lebih lebih advance lah. Itu mungkin bisa pakai ini. Kalau saya sendiri saya belum pernah coba pakai Zen Framework. Jadi apa belum bisa tahu secara detailnya Zen Framework itu kayak gimana. Nah, fitur utamanya itu ada modal framework, ada enterprise ready dan extensive documentation. Terus masih Zen Framework tuh masih scalable ya, masih masih apa maksudnya masih stabil lah.
kayak Laravel karena mungkin nggak banyak bug atau misalnya masih diperbarui lah sama yang pembuatnya. Terus memiliki keamanan yang tinggi dan banyak digunakan dalam aplikasi enterprise. Nah, mungkin karena keamanan security inilah yang perusahaan-perusahaan itu masih ada juga yang pakai Zen Framework ini karena ya keamanannya tinggi, terus scalable juga. Jadi masih masih ada yang pakai juga Zen Framework tuh. Terus tadi tuh yang disebutin YII lah. Y itu framework PHP yang cepat sama cocok untuk aplikasi kerja tinggi. Jadi kayak misalnya tuh kita butuh apa butuh yang pokoknya aplikasinya itu bermain sama data lah, sama data yang lebih gede, lebih besar big data kayak gitu. Nah, itu tuh bisa bisa pakai ini, lebih cocoknya pakai karena itu tuh bisa lazy loading juga, bisa ada cachingnya juga. Terus ada fitur security-nya yang apa? Yang lebih baik lah. Terus I juga memiliki kinerja tinggi yang mendukung pengembangan cepat dan mudah diperluas. Jadi kalau misalnya kita butuh, misalnya awalnya kita bikin aplikasi kecil nih, aplikasi kecil pakai I, terus nanti tiba-tiba si aplikasi ini tuh jadi gede. Nah, bisa jadi nanti itu I itu support buat ngerubah si aplikasi itu buat jadi lebih gede karena ya itu mudah diperluas lah, mudah diperluas si frameworknya. Terus ada nih Cake PHP. Cake PHP itu framework yang berfokus pada konvensi daripada konfigurasi, memudahkan pengembangan aplikasi. Nah, fitur utamanya itu mencakup built-in validation, autentikasi, dan scaffolding. Terus Cake PHP juga mudah dipelajari dan menyediakan banyak fitur bawaan yang menghemat waktu pengembangan. Jadi kalau misalnya butuh kayak form kayak gitu sama autentikasinya juga udah ada. Nah, bisa pakai ke PHP ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau masih ada yang Halo, Mas, masih Mas penasaran? Mika sebentar. Ini Ya? Mas Raihan Yudi boleh di-mute dulu ya, suaranya masuk. Lanjut Mas Taska. Oke. Oke. Belum ada yang apa? Yang mau tanya dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, so- terus kenapa kita milih pakai Laravel? Karena kebetulan juga kita eh, buat tema bootcamp juga kan pakai Laravel, jadi pakai Laravel. Itu nanti kita bisa lihat nih nanti bagaimana sih cara ngebuat aplikasi pakai Laravel kayak gitu. Ke selanjutnya itu kita kita bedah dulu ya nih. Fitur-fitur utama apa aja sih yang ada di Laravel nih? Nah, yang pertama nih ada Eloquent ORM. Eloquent ORM itu apa sih? Nah, Eloquent ORM itu sistem objek relational mapping yang disediakan oleh Laravel. Nah, ORM itu adalah teknik untuk mengubah data antara sistem yang tidak kompatibel dan pemrograman berorientasi objek. Maksudnya kayak gimana tuh? Pasti belum pada kebayang ya, belum pada kebayang tuh tentang Eloquent ORM. Ini saya mungkin bisa sambil di apa apa namanya tuh sambil live code aja ya. Bentar ya kita ganti dulu. Kita ganti ke ini sambil lihat misal aplikasi Laravel. Nah, tunggu sebentar ya.
Contohnya itu sebentar, saya lupa membukanya. Udah lama banget laptopnya. Atau kita lanjut dulu ya, nanti nanti pas sambil apa sambil sambil jalan nanti kita sambil nanya aja apa eloquent tuh kayak gimana. Untuk sekarang mungkin dijelasin dulu kali ya. Nah, lanjut dulu aja kita ke routing. Terus kedua routing nih ya, kita routing. Routing itu apa sih? Routing itu proses untuk menentukan bagaimana aplikasi web merespon permintaan URL. Nah, si Laravel itu udah nyediain nih sistem routingnya sederhana dan fleksibel untuk mengatur berbagai route dalam aplikasi. Misal di routing tuh misalnya kita mau bikin halaman company profile misalnya. Nah, ha- kan itu pasti ada apa ada halaman-halamannya kan kayak misalnya halaman home, halaman misalnya tuh halaman profilnya kayak gimana, halaman FAQ-nya kayak gimana, terus sama testimonialnya kayak gimana dan lain-lain. Nah, itu tuh kan ada URL-nya tuh. Nah, di Laravel tuh udah nyediain tuh gimana sih buat buat routing apa namanya tuh routing halaman itu dibuat. Nah, itu Laravel udah nyediain yang sederhana sama fleksibel yang bisa diatur sesuka kita. Nah, itu di Laravel udah nyediain. Lalu ada middleware nih. Middleware tuh apa sih? Nah, middleware tuh lapisan perangkat lunak yang berada di antara HTTP request, respon dan HTTP dan sorry. HTTP request dan respon. Middleware juga digunakan untuk memfilter dan memproses request yang masuk ke aplikasi Laravel. Eh, nah, sorry. Terus Laravel juga menyediakan sistem middleware nih yang fleksibel dan menangani berbagai tugas seperti autentikasi, logging, dan pengaturan header. Nah, maksudnya middleware di sini tuh apa? Jadi misalnya nih, ada suatu halaman di web kita yang mestinya itu nggak boleh diakses sembarang orang. Misalnya tuh kayak halaman dashboard, misalnya dashboard e-commerce lah, dashboard e-commerce. Kita misalnya lagi bikin e-commerce pakai Laravel. Nah, dashboard profil itu kan pasti di profil kita misalnya habis login tuh pasti ada nama kita, ada alamat kita. Nah, itu kan nggak mungkin bisa diakses semua orang. Nah, middleware itu gunanya untuk ngefilter apa aja sih yang bisa diakses sama kita dengan kita login dulu di akun kita yang ada di aplikasi itu. Misal kita anggap aja mau bikin aplikasi commerce-nya misalnya penjualan laptop lah. Kita bikin aplikasi penjualan laptop. Nah, kita mau beli laptop dan headset lah misalnya. Nah, itu kan nggak bisa semua orang eh, nggak bisa semua orang akses lah ya. Kalau bisa sih bisa, cuman buat check outnya itu nggak bisa kan karena kita harus tahu dulu nih ini siapa yang mau beli, ini siapa yang apa namanya ngirimnya kemana dan bayarnya lewat apa itu kan nggak bisa sembarangan ya. Jadi middleware itu gunanya buat ngefilter itu. Lalu ada blade templating nih. Nah, blade templating itu apa? Nah, kan blade itu jadi sistem template bawaan Laravel yang sangat powerful, namun sederhana untuk digunakan. Blade juga memungkinkan pengembang untuk menggunakan sintaks yang bersih dan mudah dipahami untuk membuat tampilan dinamis dan reusable. Nah, nah di Blade tuh nanti itu kita bisa bikin kayak sama aja kayak HTML dan CSS, cuman nanti kalau misalnya pakai Blade kita misalnya butuh data dari backend, kita butuh data lah dari backend namanya tuh misalnya kita mau ngambil data nama yang login kan, nama yang login, terus
misalnya nama produknya dan lain-lain itu kan pasti dari direspon dari backendnya kan buat dikasih nih ini loh si yang login tuh ini orangnya pasti nanti ada nama misalnya user atau misalnya admin. Nah, itu nanti ada namanya itu. Itu tuh bisa apa divisualisasikan. Dia tuh yang login admin atau user atau misalnya produk apa sih yang lagi dijual ada Nah, itu tuh nanti divisualisasikan, itu tuh di bullet templating. Lanjut ke artisan CLI atau CLI kalau saya bilangnya. Nah, artisan ini itu ini ya command line interface yang disertakan dengan Laravel. Artisan itu nyediain sejumlah perintah bawaan yang membantu dalam pengembangan aplikasi Laravel dengan berbagai tugas otomatisasi. Nah, maksudnya gimana yang ini? Ini tuh jadi kayak misalnya kita mau bikin sebuah model kan, sebuah model atau sebuah controller buat yang ngebuat aplikasi itu jalan. Nah, model atau kontrol itu apa sih? Nanti kita bedah dulu ya setelah ini. Ini buat saya jelasin dulu ini fitur-fitur utama yang ada di Laravel. Nah, ini nanti setelah ini kita jelasin artisan CLI itu apa. Dan migration dan sebelum-sebelumnya juga itu bisa kita lihat nanti ya setelah ini. Nah, lanjut ke yang keenam itu migration. Migration itu salah satu fitur utama Laravel yang memungkinkan pengembang untuk mengelola skema database secara konsisten dan versioner. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi kayak kita mau bikin tabel di database nih. Kita mau bikin tabel di database misalnya ada ID, ada nama, ada updated date-nya kapan, ada alamat, tanggal lahir dan lain-lain. Itu kita bisa pakai migration yang nanti itu kita apa di di apa ya namanya itu tuh didefinisikan dulu dalam bentuk code dan itu nanti kalau misalnya kita jalanin itu nanti akan membuat otomatis tabel tersendiri ke database seperti itu. Nanti kita lihatin ya secara live code. Ini saya belum selesai belum beres nih buat apa sih buat prepare ininya Laravelnya. Nah, kita kenalan dulu nih sama konsep model view dan controller atau MVC. Atau sebelum ke sini deh ada yang ingin ditanyakan dulu nggak tentang penjelasan yang tadi pengenalan Laravel? Atau sorry ya kalau misalnya penjelasannya agak kurang Ada yang mau dimengerti. ditanyakan teman-teman? Silahkan ya. Lanjut mungkin Mas Taska. Oke, belum ada ya? Oke, tunggu sebentar. Nah, oke, lanjut kita ke MVC nih. Apa sih ini konsep MVC? Nah, di Laravel itu ada pembagian, ada model, ada view, ada controller. Nah, di sini ada ininya ya, ada diagramnya. Diagram itu jadi yang berhubungan mana aja yang berhubungan langsung dengan database, terus mana aja yang berhubungan dengan model langsung dan mana aja yang berhubungan sama view sama user. Berarti kan view itu kan soalnya di sini ada yang langsung berhubungan sama user juga kan di Laravel tuh. Nah, itu tuh disebut MVC. Nah, apa sih bedanya dari model control dan view? Kita mulai dari model ya. Nah, model tuh yang model ya. Kita ke model dulu. Tunggu sebentar. Ngelek. Kok enggak? Sebentar ngelek laptopnya. Sambil dijelasin aja Mas Taska dengan lisan. Oke. Gambarnya menyusul. Bentar, ini ngelek ini. Ininya.
Nah, model bentar. Model tuh apa? Model tuh yang sini ya. Eh, udah ganti belum? Sudah, Udah ya? sudah. Udah. Oke. Sudah. Oke, nah, yang model ini tuh model tuh ada 3 ya. Ada buat menyimpan data, kegunaan model tuh. Ada yang buat menyimpan data, yang itu tuh buat nyimpan data ke database. Terus buat pengambilan data model tuh. Bisa mengambil data dari database menggunakan query builder dan Eloquent. Nah, yang ketiga itu relasi antar table. Jadi model tuh pasti digunain untuk mendefinisikan relasi antar tabel seperti misalnya dari tabel user ke tabel produk ke tabel ini pembelian. Nah, kan pasti kalau misalnya kita mau beli nanti harus ada relasi-relasi antara user dan pembelian. Nah, itu kan nanti biar tahu ini siapa sih usernya yang beli. Nah, itu tuh bisa didefinisiin di apa di model, bisa one to many, many to many, dan lain-lain. Nah, dari sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan nggak? Jadi secara garis besar tuh model itu tuh digunakan buat mendefinisikan si ini apa namanya tuh mendefinisikan apa ya namanya, apa aja sih yang bakal dibuat nanti di database. Jadi intinya model tuh nanti tuh yang bertanggung jawab untuk mengelola data aplikasi dan berinteraksi dengan database. Nah, contohnya itu ini ya, kayak misalnya eh, kayak gini nih. Saya model, saya close screen dulu. Di mana sih? Bentar. Stop share screen. Kita pindah dulu ke ini. Pindah dulu ke sini. Nah, model itu contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah model nih. Ini adalah model. Nah, model itu gunanya buat apa sih model tuh yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya jelaskan tadi? Itu tuh buat mendefinisikan apa aja sih field-field yang ada di database. Nah, ini tuh misal untuk project kali ini ya, di Laravel ini tuh ada misalnya contohnya ada title, ada author, ada publish dan kategori. Nah, itu tuh ini semua bakal ada di dalam database. Ini semua bakal ada di dalam database. Nah, ini tuh bentukannya apa aja misalnya. Nah, publishnya misalnya ini tuh bentukannya tipe datanya integer, kategori ID-nya integer, terus publisher ID-nya integer dan lain-lain. Itu tuh nanti bisa didefinisikan di sini. Nah, ini juga yang apa yang bisa diatur untuk kan tadi udah dijelasin ya di bagian di sebelumnya. Nah, yang ini di mana ya? Yang bagian dia tuh untuk mendefinisikan relasi antar tabel. Sorry. One to many, many to many, dan lain-lain. Nah, itu ini juga nih relasi-relasi ini tuh berarti si model buku ini dia tuh ada hubungannya dengan kategori juga, dengan model kategori, ada hubungannya juga dengan model publisher. Itu yang disebut model. Jadi